Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Kembali lagi bersama saya Muhammad Iqbal Faturosi dengan NIM 192410103021. Di sini lagi-lagi saya akan membahas tentang tugas desain analisis algoritma yang di sini subjudulnya atau judulnya yaitu fungsi rekursif. Di sini ada tidak usah lama-lama lagi, kita langsung melakukan pembahasannya saja. Di sini ada dua soal, yaitu yang pertama, setiap soalnya itu ada beberapa poin. Untuk soal yang pertama, yaitu poin A, buatlah fungsi rekursif untuk menghitung 1 plus 2 plus 3 plus seterusnya hingga N. Dan parameter inputnya yaitu N. Dan nyatakan jawaban Anda dalam pseudocode dan bahasa pemrograman Java ataupun Python. Dan buatlah pohon rekursif untuk menghitung 1 plus 2 plus 3 dan plus seterusnya hingga plus 6. Jadi N-nya itu 6 ya. Untuk poin yang kedua yaitu buatlah fungsi rekursif untuk memeriksa suatu string apa merupakan palindrom atau bukan, dan parameter inputnya yaitu string. Nyatakan jawaban Anda dalam pseudocode dan bahasa pemrograman, dan buatlah fungsi pohon rekursif untuk menghitung atau memeriksa string ij ki wer. Seperti itu teman-teman. Nggak usah lama-lama lagi, ini adalah jawaban yang pertama yaitu jawaban soal 1.a. Untuk pseudocode-nya yaitu algoritma deret n ya, yang berfungsi untuk menentukan deret suatu bilangan suku ke n dengan inputannya sendiri yaitu n dan bertipe integer, dan outputnya sendiri deret dengan tipe integer juga. Langsung aja, di sini ada n ini merupakan inputan user, dan untuk codingannya atau algoritmanya yaitu apabila if n lebih kecil sama dengan 0 maka lakukan return n, dan apabila salah maka lakukan return n plus algoritma deret n-1. Jadi untuk setiap perulangannya maka dari n dikurangi hingga 0, yaitu masuk ke dalam kondisi if n lebih kecil sama dengan 0 maka return n. Jadi di sini if-nya itu digunakan untuk batasan bawah teman-teman, dari n hingga 0 gitu. Untuk Python-nya sama kayak episode code-nya yang tadi, def deret n, if n lebih kecil sama dengan 0 maka return n, dan else return apabila salah return n lalu ditambahi dengan deret n-1. Di sini semisal deretnya 6 ya, yang diminta 6, maka pohon rekursifnya yaitu dari 6 hingga 0 gitu. Jadi untuk deret 6, deret 5, deret 4, deret 3, deret 2, deret 1, maka nilai yang didapat yaitu yang pertama 6, lalu n-1 jadi 5, 4, 3, 2, 1, dan 0 yang terakhir, yaitu masuk dalam kondisi if n lebih kecil sama dengan 0 maka return n-nya itu sendiri yaitu 0, maka akhir selesai. Dan untuk penjumlahannya yaitu seperti ini. Untuk pohon rekursifnya berawal dari 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6, karena n-nya itu 6 maka didapatkan hasil yaitu 21. Dan maaf apabila kamera saya mati sendiri ya, karena tadi saya ngecek error-erroran gitu. Lalu untuk jawaban untuk soal yang pertama dengan poin B yaitu palindrom yang tadi, palindrom dengan parameternya itu kata yang berfungsi untuk mengecek apakah string tersebut merupakan palindrom atau bukan. Jadi algoritma ini berfungsi untuk mengecek string tersebut palindrom atau bukan gitu. Lalu untuk inputannya sendiri yaitu kata dengan tipe datanya string, dan outputnya sendiri yaitu true or false. Untuk algoritmanya sendiri yaitu if string sama dengan 0, maka lakukan true, karena bilangan palindrom ini apabila indeksnya itu 1 atau 0 atau 1 huruf itu maka sudah bisa dikatakan dengan bilangan palindrom gitu, merupakan palindrom. Dan else apabila lebih dari 1, maka if string 0 sama dengan string maaf di sini ada kesalahan, sama dengan string main 1, maka lakukan return palindrom string 1 titik
min 1. Jadi di sini untuk mengecek string dengan indeks 0, indeks pertama, apakah sama dengan indeks terakhir, seperti itu. Terus lalu return palindrom string 1 maka dimajukan dari yang indeks 0 menjadi indeks 1 dan hingga indeks sebelum min 1 gitu untuk algoritmanya. Dan apabila tidak sama indeks pertama dan indeks terakhir maka return false. Untuk codingan Python-nya sendiri yaitu def palindrom dengan parameter kata, if 0 lebih kecil sama dengan len kata, yaitu banyaknya jumlah kata, itu 0 atau 1 maka return true, dan elif kata 0 sama dengan kata min 1. Di sini lagi-lagi kata min 1 yaitu kata yang huruf paling akhir. Ini kata variabel aja ya teman-teman, bukan berarti ini kata gitu ya, kata-kata yang benar-benar kata gitu. Lalu di sini variabel kata baru, underscore baru sama dengan kata dari indeks 1 hingga indeks sebelum min 1. Jadi kita membuat parameter lagi untuk mengikis yang bagian depan dan bagian akhir gitu. Dan apabila salah maka return false. Apabila kata depan dan huruf depan dan huruf belakangnya berbeda maka return false. Lalu print palindrom ij kiki kiki wer, ini untuk contohnya saja yang diminta. Dan ternyata ini bukan merupakan palindrom karena huruf depan I dan huruf belakangnya itu R. Jadi berbeda teman-teman. Jadi untuk pohon rekursifnya sendiri itu false. Tidak ada pohon rekursifnya seperti itu karena salah ya kondisinya. Langsung lanjut aja ke soal yang kedua, yaitu baris berikut dinyatakan dalam recurrence relation, nyatakan baris tersebut dalam persamaan langsung atau menggunakan indeks. Baik, untuk indeksnya sendiri di sini ada UN, yang poin A, UN sama dengan UN-1 plus 2 untuk recurrent relation-nya, dan untuk initial condition-nya yaitu UI sama dengan U1 sama dengan 5. Begitu juga dengan B, UN sama dengan UN per 2 plus 5 dengan initial condition-nya yaitu U1 sama dengan 4. Ya, dan yang C, UN sama dengan 2 UN-2 plus UN-1 dengan initial condition-nya U1 sama dengan 2 dan U2 sama dengan 3. Untuk yang nomor 1 dan 2 ini menggunakan metode backward substitution, dan yang nomor 3C ini menggunakan second order linear gitu ya, karena berbeda gitu. Langsung aja di sini untuk yang poin pertama A, yaitu kita menentukan dulu polanya bagaimana. Di sini didapatkan rumus 1 yaitu UN yang tadi sama dengan UN-1 plus 2, lalu UN selanjutnya yaitu UN-2 plus 2 plus 2 dan seterusnya. Jadi di sini 2 itu merupakan selisih antara bilangan pertama dengan bilangan kedua dan bilangan selanjutnya. Dan akhirnya didapatkan polanya yaitu UN sama dengan UN min I plus 2I, yaitu 2 sebanyak N tadi, sebanyak I ya di sini itu. Karena di sini 3 dan di sini 1 2 3 gitu. Dan untuk rumus yang kedua yaitu UI initial condition-nya U1 sama dengan 5, U1 sama dengan U N-1. Jadi didapatkan nilai akhir UN sama dengan 5 plus 2I, karena di sini N sama dengan UN-I gitu, teman-teman. Lalu untuk substitusi pengecekannya yaitu di sini UN-I sama dengan U1, apakah benar? Maka dicek dulu N-I sama dengan I1 dan I sama dengan N-1. Lalu langsung saja kita substitusikan langsung karena N-I yaitu 5. Jadi didapatkan 5 plus 2I dengan I sama dengan N-1. Maaf, ini bukan UN-I ya, karena di sini tadi rumus yang ini udah langsung rumus keduanya 5 plus 2I. Jadi langsung aja kita substitusikan yang I dan didapat hasil akhir yaitu 2N plus 3. Lalu di sini sama sebenarnya dengan nilai kondisionalnya yaitu UN sama dengan N. Apakah sama? Maka U1-nya sama dengan 5 dan didapat hasil akhir 5 plus 2I. Sama seperti rumus 2 tadi sebenarnya. Dan untuk substitusi akhir sama kayak sebelumnya, pengecekan sebelumnya. Dan untuk
rumus langsungnya atau yang menggunakan indeks di sini didapat 2n plus 3 seperti itu teman-teman. Untuk yang poin kedua yang B itu sebenarnya sama aja kayak yang poin pertama, ya berbedanya paling di bilangannya, indikatornya seperti itu aja teman-teman. Semisal di sini polanya untuk rumus 1 yaitu UN sama dengan UN per 2 plus 5 dengan selisihnya di sini 555 dan di sini N per 2 per 3 per 4 sampai seterusnya ya. Dengan polanya yaitu UN sama dengan UN per I plus 5I untuk polanya gitu. Dan rumus 2-nya apabila kita masukkan initial condition-nya yaitu U1 sama dengan 4 dan apabila kita masukkan maka didapat hasil 4 plus 5I. Jadi UN per I-nya itu 4. Untuk substitusi pengecekannya yaitu UN per I apakah sama dengan U1 yaitu kita sama kayak yang tadi N per I sama dengan 1 dan ini dicoret U-nya ya dan I sama dengan N karena N per 1 gitu. Jadi langsung tulis aja N gitu, nggak usah N per 1 gitu. Dan didapatkan hasilnya yaitu untuk UN sama dengan yang rumus kedua tadi 4 ditambah 5I sama dengan karena I sama dengan N maka 4 plus 5N seperti itu. Dan di sini didapatkan nilai kondisionalnya sama kayak yang tadi didapatkan nilai 4 plus 5I dan untuk rumus langsungnya atau yang menggunakan indeks sama dengan substitusi pengecekannya tadi yaitu UN per I sama dengan U1 dan didapat hasil akhir UN sama dengan 4 plus 5N karena I merupakan N sama kayak yang tadi teman-teman. Di sini ada yang sedikit berbeda di nomor yang C karena di sini nggak bisa pakai cara backward substitution. Akhirnya saya menggunakan second order linear ya. Yang didapatkan untuk rumusnya sendiri yaitu UN sama dengan 2U N per 2 plus U dengan N min 1. Di sini untuk persamaan karakteristiknya yaitu 0. Sebenarnya di sini dibalik sih, ini biar rapi aja sebenarnya ya. Karena sebenarnya penulisannya yaitu UN min 2UN per 2 min UN min 1. Jadi ini dibalik gitu teman-teman. Jadi dijadikan sama dengan 0 maka dinegatifkan gitulah, anggapannya pindah posisi gitu. Lalu dengan persamaan karakteristiknya sebenarnya di sini 0 sama dengan R kuadrat min 2R min 1. Itu untuk rumusnya. Dan UN-nya di sini rumusnya AR1 pangkat N ditambah BR2, R-nya ada 1 dan 2 dengan pangkat N untuk second order linearnya rumusnya gitu. Dan di sini sebenarnya untuk R-nya ini melakukan bisa dibilang proses yang cukup panjang karena di sini menggunakan rumus ABC. Ini tidak saya masukkan di sini karena cukup panjang dan jelimet gitu teman-teman. Dan untuk rumus ABC-nya ya kayak biasanya yaitu min B plus minus dalam kurung B kuadrat min 4AC yaitu rumusnya dan didapatkan hasil dari perhitungan saya yaitu nilai R1-nya yaitu 2 plus 2 akar 2 per 2 dan R2-nya 2 min 2 akar 2 per 2. Di sini terlalu panjang mungkin kalau dimasukkan di sini maka nggak usah lah langsung nilainya aja gitu. Karena kan kita juga membahas tentang hanya R1 dan R2-nya gitu. Ini cuma karena tidak bisa digunakan langsung R1 dan R2-nya tidak ada maka mencari gitu. Lalu untuk UN-nya sendiri di sini ada AR1 pangkat N plus BR2 pangkat N. Di sini UN-nya yaitu R1 R2-nya udah ketemu, maka kita substitusikan aja langsung. Setelah disubstitusikan didapatkan seperti ini. Lalu untuk selanjutnya kita cari initial condition-nya di sini yaitu bukan dicari ya, untuk initial condition-nya yaitu U1 sama dengan 2 dan U2 sama dengan 3 ya, yang udah diketahui tadi ya teman-teman. Lalu untuk persamaan 1 yaitu kenapa kita langsung mengambil yang U2 yang bernilai 3 karena di sini N-nya untuk rumus yang
R1N dan R2N itu 2. Jadi untuk mencarinya itu lebih mudah karena ada pangkat dan ada kuadrat gitu. Jadi bisa hilang gitu akarnya. Mas, maaf bukan pangkat ya. Ada akar, ada kuadrat gitu. Jadi bisa lebih mudah untuk mengerjakannya seperti itu, teman-teman. Jadi didapat 3 sama dengan A dengan 2 plus 2 akar 2 kuadrat per 2. Jadi untuk menghitungnya lebih mudah lah untuk mencari indikator untuk A-nya sendiri, yaitu di sini 4 plus 4 plus 2 per 2 maaf di sini 4 plus 4 kali 2 yaitu didapatkan hasil 12 per 4 dari hasil kuadrat tadi, teman-teman. Jadi untuk menghitungnya memang benar lebih mudah apabila n-nya kuadrat karena ada akarnya. Tapi ini enggak berlaku untuk semua rumus karena ini apa ya, bisa dibilang kan berbeda dengan cara yang berbeda-beda gitu. Lalu ditemukan A dikali 3 plus B dikali 3, lalu didapatkan hasil A-nya sama dengan 3 min 3B per 3. Di sini 3A plus 3B sama dengan 3 gitu. Lalu untuk substitusinya saya menggunakan yang U1 sama dengan 2 karena di U2-nya kan sudah didapatkan. Maka untuk U1 sama dengan 2-nya menggunakan rumus yang sama yaitu AR1 pangkat N dan BR2 pangkat N. Namun bedanya di sini A-nya sudah ditemukan, maka langsung dimasukkan saja di sini. Maka didapat, maaf ini mungkin ada kesalahan, ini seharusnya plus B kali 2 min 2 akar 2 pangkat 1 per 2 ya. Dan didapat hasil nilainya yaitu B sama dengan 2 min akar 2 per 4. Ini langsung saja karena cuma ya bisa dibilang karena cuma perhitungan matematikanya. Jadi mungkin dirasa tidak perlu untuk menjelaskan pada fungsi rekursif ini ya, karena kita memfokuskannya pada fungsinya saja seperti itu, teman-teman. Lalu dan substitusi nilai akhirnya, maka substitusikanlah nilai A dan B. Kan tadi udah didapatkan, di sini A-nya sama dengan 3 min 3B per 3 dan B-nya sama dengan 2 min akar 2 per 4 seperti itu. Lalu langsung dimasukkan saja dengan nilainya. UN didapatkan nilai hasil akhirnya yaitu UN sama dengan 3 per 3B per 2 sebagai A, dan R1-nya yaitu 2 plus 2 akar 2N per 2 plus B-nya 2 min akar 2 per 4 dikali dengan R2N yaitu 2 min 2 akar 2 pangkat N per 2. Jadi gitu, teman-teman. Jadi untuk menjawab dua soal yang 2 poin itu juga seperti inilah penjelasan yang dapat saya sampaikan ya. Mungkin apabila terdapat kesalahan atau tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa, teman-teman. Terima kasih.